Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Afifah, NDH 07, kelompok 1, angkatan 18. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi Polisi Pamong Praja Pamula, yang mana pengampu materi Bapak Dr. Zainal Fanani, MED. Adapun dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada pasal 255 ayat 1, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Yang kedua, pasal 256 ayat 1, Polisi Pamong Praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa Satpol PP sebagai perangkat daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat, perlu dilakukan peningkatan baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Untuk tugas pokok Satpol PP, 1. Menegakkan perda dan perkada, 2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, 3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Fungsi Satpol PP, yang pertama, penyusunan program penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. 2. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. 3. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait. 4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan perkada. 5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, uraian tugas Satpol PP. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan angka kreditnya. 1. Melakukan kegiatan pendampingan penindakan justisi. 2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi. 3. Menyusun rancangan kerja. 4. Melakukan tindakan non-justisi. 5. Melakukan deteksi dan cegah dini. 6. Pengamanan protokoler dan objek vital atau pendampingan kegiatan pengawalan kepala daerah. 7. Menyusun laporan akhir tahun kegiatan hasil dari pelaksanaan tugas yang telah dilakukan untuk dilaporkan kepada pimpinan. 8. Melakukan pembinaan dan penyuluhan. 9. Melakukan patroli dan pengamanan, penertiban dan penanganan unjuk rasa. 10. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai petunjuk pelaksanaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Dari uraian tugas tadi, saya akan menampilkan 5 isu berdasarkan tupoksi. 1. Belum optimalnya penggunaan media sosial oleh Satpol PP sebagai sarana edukasi ketertiban umum. 2. Belum optimalnya pembinaan kepada PKL. 3. Belum maksimalnya fungsi pengaduan terkait Rantibum. 4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan perda dan perkada. 5. Belum optimalnya sistem sanksi dan sosialisasi terhadap masyarakat yang melanggar perda dan perkada. Dari 5 isu tadi, saya analisis menggunakan metode APKL, dan saya menemukan 3 isu dengan poin tertinggi. Isu pertama, belum optimalnya penggunaan media sosial oleh Satpol PP sebagai sarana edukasi ketertiban umum. Isu kedua, kurangnya kesadaran masyarakat akan perda dan perkada. Isu ketiga, belum optimalnya pembinaan kepada PKL. Dari 3
isu teratas tadi saya tapis lagi menggunakan metode analisis USG dan dipecah lagi menjadi satu isu yang paling utama. Isu yang paling utamanya adalah belum optimalnya penggunaan media sosial oleh Satpol PP sebagai sarana edukasi ketertiban umum. Setelah mendapatkan isu yang utama, saya analisis dengan fishbone diagram. Isu yang utama tadi adalah belum optimalnya penggunaan media sosial oleh Satpol PP sebagai sarana edukasi ketertiban umum. Yang mana ada mainnya minimnya pemahaman tentang gaya komunikasi efektif di media sosial. Dan materialnya yaitu konten edukasi masih bersifat formal dan kurang menarik. Untuk metodenya tidak ada jadwal rutin publikasi konten, dan mesin kurangnya penggunaan fitur-fitur media sosial. Dari masalah utama tadi, saya mendapatkan akar masalahnya dan alternatif pemecahan masalah. Masalah utama tadi adalah belum optimalnya penggunaan media sosial oleh Satpol PP sebagai sarana edukasi ketertiban umum. Untuk akar masalahnya, konten yang dibuat cenderung bersifat formal, kurang menarik, atau tidak relevan dengan audiens di media sosial. Masyarakat kurang mengetahui akun resmi Satpol PP. Kurangnya interaksi dua arah menyebabkan media sosial hanya berfungsi sebagai papan informasi, bukan edukasi yang partisipatif. Untuk alternatif pemecahan masalah, yaitu menggunakan format visual seperti infografis, video pendek, kuis, dan animasi untuk menarik perhatian publik, melibatkan komunitas pemuda atau pelajar dalam pembuatan dan penyebaran konten, melakukan survei kepuasan atau feedback dari masyarakat terhadap konten edukasi yang disajikan. Sekian dan terima kasih.